Ngomongin aset yang bisa bikin orang pelan-pelan naik kelas ekonomi, jawabannya hampir selalu sama, properti. Dari dulu sampai sekarang, tanah, rumah, kos-kosan, ruko, sampai sawah selalu jadi jalan paling nyata buat ningkatin kekayaan seseorang. Nggak heran kalau orang tua dulu selalu bilang, Bano, kalau ada rezeki, beliin tanah. Karena mereka ngerti, tanah itu bukan sekadar lahan kosong, tapi aset yang nilainya makin hari makin mahal. Kenapa properti? Karena sifatnya nyata dan terbatas. Lu bisa cetak duit kertas dalam jumlah nggak terbatas. Lu bisa bikin kripto baru tiap minggu. Lu bisa nerbitin saham perusahaan sebanyak mungkin, tapi lu nggak bisa bikin tanah baru. Jumlah tanah di dunia itu tetap. Sementara jumlah manusia terus nambah, kebutuhan tempat tinggal terus naik, dan kebutuhan ruang usaha makin banyak. Logikanya sederhana. Kalau permintaan naik tapi supply terbatas, otomatis harga tanah dan properti hampir selalu naik dari tahun ke tahun. Tapi ada hal lain yang bikin properti produktif beda dari aset lain. Dia bisa ngasih 4 keuntungan investasi tanah yang akan Anda dapatkan. Yang pertama, kenaikan harga yang tinggi. Pada umumnya, harga tanah akan naik sekitar 20-25% setiap tahunnya. Yang kedua, mudah dalam perawatannya. Ketika memutuskan untuk investasi tanah, maka teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perawatannya. Yang ketiga, mudah untuk dijual lagi. Bukan hanya bisa dijadikan tempat tinggal saja, kafling juga lebih mudah untuk dijual lagi. Yang keempat, bisa dimanfaatkan sendiri. Jika masih berbentuk tanah kafling, Anda bisa memanfaatkan untuk apa saja, mulai dari ruko, rumah, hingga kos-kosan, atau berkebun, dan lain sebagainya. Itu dia 4 keuntungan investasi tanah. Lebih baik beli properti fokus bangunannya atau fokus ke tanahnya? Teman-teman, kita ini investor properti, bukan investor bangunan. Jadi teman-teman, ketika beli properti, fokuslah pada tanahnya atau propertinya. Sementara bangunannya, itu mah godaan duniawi. Kelihatannya bagus, yang penting tanahnya. Kenapa? Karena dengan berjalannya waktu, nilai bangunan akan turun terus. Ya kan? Bangunan baru harganya mahal, lama-lama turun terus nilai bangunannya sampai nol, ambruk. Sementara tanah awalnya mungkin murah, dengan perkembangan wilayah semakin lama daerah itu semakin maju, semakin banyak orang yang ke sana, akhirnya harga tanahnya naik. Pilih mana? Fokus ke yang harganya turun atau fokus ke harganya naik? Pasti dong. Investor properti kita pilih yang fokus ke harga naik. Jadi fokuslah ke tanahnya, bukan ke bangunannya. Selamat berinvestasi properti, salam Passive Income Property. Kalau kita mau tanggung satu kali, terpaksa kita buka jalannya sebelah bawah. Biar meter sini kita dapat 3 meter. Kalau kita mau tanggung satu kali nih, logikanya begitu. Tapi kita pasti rugi tanahnya. Kalau mau yang aman, kita buka sebelah sini. Masuk lagi. Kurang dari 3 bulan. Dia buat dari bawah begini. Dari mana? Keluar dari tabung. Jadi misalnya 3 meter ke dalam lagi toh. Nah, kita kasih dari sini jarinya misalnya di sampai depan sini mampunya. Kalau jalan 3 meter, kalau kita sampai sini masih normal. Nanti sini dia belok masuk 3 meter. Jadi dia mentok, dia belok masuk sedikit. Ini masih tetap kita bisa jual. Akhirnya memang dia bentuknya pasti berbelok-belok lah, kan begitu. Dari atas dia lurus, masuk 3 meter lagi baru dia turun ke bawah. Kan begitu model gambarnya. Untuk mama tua, untuk kita tidak lagi. Kalau misalnya kita buka di bawah, kita 3 meter kena susah 3 meter mentok. Kita langsung mama kita buka ke sana supaya dia dapat jalan ke sini. Supaya dia buka begitu, turun ke bawah. Kita potong jalan sini.
sini udah dapat 2 jalan. Dapat 2 jalan karena dia bertanam itu sampai di bawah. Yang sampai kalau saya 33. Saudara, ini kita mau lihat lokasi yang ada di dalam sini. Lorong Belpos Morena. Mantap. Masuk ke sore, Mama. Sore. Semoga berjodoh sudah. Amin. Bukan, tentang nanti ini. Berlalu, Pak. Iya, lalan ini. Lalu ini berapa meter jalannya? Jalan di sini nih, jadi lebar pokoknya dari sini ini fresh tengah toh. Dan ini sampai di pagar situ.